Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Pendapat Ustadz dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Saya mau tanya, boleh tidak memanjangkan cuma 3 jari sebelah kiri? Insya Allah setiap mau sholat kuku dibersihkan. Ada riwayat kuku adalah tempatnya bersanggahnya setan lahir dan setan batin. Begitulah, kalau setan batinnya adalah ya ada setan lahirnya adalah kotor dan bukan sunnah anbiya. Bahkan sunnatul anbiya al-fitrah itu adalah memotong kuku, memotong, mohon maaf, bulu, membersihkan bulu ketek, motong kuku, kemudian membersihkan bulu tempat kemaluan, itu adalah sunnah, termasuk motong kuku. Jadi manjang kuku adalah bertentangan dengan sunnah, bukan sunnah Nabi. Kalaupun ada yang di majelis di sini kok masih memanjangkan kuku, insya Allah besok dipotong. Tapi tetangganya tidak boleh ngecek. Tuh, nggak usah ngecek begitu ya. Kadang-kadang kita tuh gampang ngolokin orang, gampang jelekin orang. Tuh ngaji masih panjang kukunya. Kesalahan orang nggak ada yang sempurna. Ada sudah al-ibadah kadang kurang ini. Insya Allah mengingatkan orang pun dengan kalimat yang baik, dengan kalimat yang lembut ya. Tidak, bukan dihimbau untuk manjangkan kuku. Kukunya panjang. 5. Panjang, ada orang panjang. Tidak, biarpun dibersihkan. Kalau masalah sahnya tetap sah sholatnya. Kita tidak ngomong masalah itu. Tapi sunnah Nabi adalah dipotong, fitrah itu. Wannaqa, bersih amma yamna'u wusulal ma'i ilal basharati. Harus bersih naqa amma, dari sesuatu yamna'u, yang menghalangi wusulal ma'i ilal basharati, sampainya air ke kulit. Kalau masih ada solasi nempel, cat nempel di kulit kita, kulit anggota tubuh yang harus dibasuh karena ini bab wudu. Jika ada sesuatu yang menghalangi antara air dengan kulit kita, apakah itu cat ada di pipi kita atau cat ada di tangan kita, selagi ada penghalang yang demikian itu, wudunya nggak sah. Tidak sah wudunya. Alhamdulillah. Apa saja yang menghalangi sampainya air, maknai dulu yang harus difahami. Menghalangi solasi tipek ya, tipek apa, cat pena itu kalau menghalangi air. Tapi kalau hanya sekedar ada warnanya tapi tidak menghalangi air, nggak apa-apa. Misalnya henna pacar atau tinta yang tidak ada bentuknya, tinta menjadi hitam tangan kita, sudah kita gosok tetap saja hitam, berarti hitamnya itu hanya sisa warnanya saja, itu tidak menghalangi, nggak apa-apa. Perempuan yang pakai kutek wuduknya tidak sah. Kenapa? Karena kuku mesti basah, air tak masuk. Ente mahasiswi, kenapa kukumu hitam? Senyum dia. Kita marah, dia senyum. Kenapa kukumu hitam? Ustadz, ini bukan kutek, ini apa? Black henna. I'm sorry, kusangka kutek, rupanya black henna. Masalah kau pakai black henna, boleh. Inai, orang kita menyebutnya inai, orang Arab menyebutnya henna, orang Jawa menyebutnya pacar. Sampai alat unggonan di alat daun pacar. Kenapa? Karena ada yang mau kawin nikah, maka digiling daun pacar, maka dipasang hitam dia, maka itu tidak menghalangi wudhu. Tapi kuku jangan panjang, karena kalau di atas black henna, di bawah black daki. Ustaz, apa hukumnya memanjangkan kuku? Azfaraka, kukumu, inna syaitana yaq'udu ma ta'ala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Menyiapkan kuku panjang sudah menyiapkan 5 seat untuk setan.
Seat 1, seat 2. Seat ini dekat jendela. Kita akan masuk teman-teman pada bahasan kita pada siang ini. Semoga Allah SWT berkahi kekeliruan yang ke-65 masalah kata penulis menyelisihi salah satu sunnah fitrah, yaitu memotong kuku. Anda melihat salah seorang dari kaum wanita memanjangkan kukunya. Ini permasalahan pertama. Kemudian permasalahan kedua, lalu mewarnainya dengan cat kuku. Cat kuku ini menghalangi sampainya air pada kuku. Tepatnya kalau orang wudhu atau mandi junub ya. Kemudian wanita yang mengecat kukunya itu datang untuk berwudhu lalu mengerjakan sholat. Maka sholatnya tidak sah. Karena wudhunya tidak sah. Di mana air tidak sampai ke kuku. Jika ia mengecat kukunya, maka ia harus menghilangkannya terlebih dahulu sebelum berwudhu. Ini kurang lebih permasalahan yang sedang dibahas. Yaitu tentang masalah menyelisihi sunnah fitrah. Nanti kita jelaskan seperti apa itu yang dimaksud dengan sunnah fitrah. Kemudian salah satu dari sunnah fitrah nanti kita akan jelaskan ada 11 sunnah fitrah ya yang dianjurkan untuk dijaga bagi seorang muslim, dan salah satunya adalah memotong kuku. Nah, bagi banyak orang menganggap subhanallah di antara wanita kecantikan itu kalau kukunya panjang-panjang gitu kan. Ya, kemudian dikikir, dipanjangkan, dilancipkan dengan alasan itu kecantikan. Teman-teman sekalian, Islam tidak pernah melarang untuk kita menjaga kecantikan, ketampanan, kebersihan, kerapian. Semua ini adalah bagian daripada agama kita. Sudah sering kita sampaikan hadis Nabi SAW, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka dengan keindahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita secara alami suka melihat orang yang berpenampilan bersih, rapi, wangi. Kita sendiri suka dengan itu. Kita merasa kayak nyaman. Dan Allah juga membuat kita secara alami, kita nggak suka dengan berantakan, kotor, ya, bau busuk. Kita coba langsung menghindar dari semua itu. Itu fitrah secara alami. Jadi sebenarnya kita pun Allah sudah berikan suka keindahan. Kita suka melihat warna yang indah, penataan yang indah, makanan yang ditata dengan indah, bau yang wangi, ya. Orang yang rapi, orang yang bau mulutnya wangi, orang yang badannya wangi, penampilannya bagus. Kita suka semua itu. Kita pun suka begitu orang lain memuji, kita pun memuji orang lain. Dan secara alami kita juga tidak suka dengan hal-hal yang lawan daripada itu semua. Ya, yaitu kita memang sengaja kayak apa ya, seperti orang yang buruk sekali dalam arti kata dia seperti orang yang tidak memperhatikan dirinya, berantakan rambutnya, bajunya kotor, atau makanan tidak jelas ya, bau dan segala macam. Ini semua, maksudnya bau tidak sedap ya, itu semua membuat orang tidak suka. Nah ini secara fitrah sebenarnya, Islam tidak pernah melarang keindahan. Bahkan puncak daripada janji orang-orang beriman ya, selain di dunia ini kita disuruh sisir rapi, disisir rambut yang rapi, kita disuruh pakai minyak wangi, hari Jumat kita disuruh pakai baju yang terbagus, hari raya dan segala macam lah ya. Bagaimana kita disuruh bersiwak sehari sampai puluhan kali, karena setiap kali mau wudhu, mau sholat kita dianjurkan bersiwak dan segala macam hal di dunia ini. Di akhirat juga ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kalau Anda baca tentang surga semuanya keindahan. Bidadarinya yang cantik, yang putih, yang matanya indah, segala macam hal. Bidadaranya Allah gambarkan seperti mutiara, pelayan-pelayan laki-lakinya. Kemudian Allah gambarkan tentang taman-taman surga, istananya, temboknya dari emas, apalah segala macam yang luar biasa. Semuanya keindahan, semuanya yang bagus. Kalau itu semua tidak dianjurkan, maka kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan itu dan memotivasi kita untuk selalu menjaga kebersihan, bahkan dianjurkan untuk wangi dan segala macam, dan secara fitrah juga atau secara alami kita suka itu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, Islam tidak pernah larang kecantikan, kebersihan, tapi Islam mengajarkan caranya. Kalau yang Anda tiru bukan Islam, Anda tiru adalah orang-orang kafir, maka akan jadi seperti ini. Orang-orang kafir menganggap kecantikan, salah satunya kalau kita bicara yang kita sedang bahas, kuku misalnya, kalau dilancipin, ditajamin, dikikir, dikasih cat, maka itu yang indah. Itu persepsi mereka. Anda sudah terlanjur menanamkan dalam diri Anda, oh iya berarti ini keindahan. Makanya Nabi SAW sudah ingatkan kepada kita, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia akan sama dengan mereka. Bahkan Nabi SAW bersumpah atas sama Allah, tidak ada satu kaum yang berusaha menyerupai satu kaum, kecuali Allah akan pasti ya jadikan dia seperti mereka.
Jadi kalau kita ikutin orang-orang yang baik, kita akan seperti mereka. Kalau kita contoh orang buruk, kita akan seperti mereka. Dan kuku kita tahu, secara medis pun ada penelitian ini banyak sekali bakteri. Maka kita dianjurkan untuk memotongnya. Dan subhanallah, secara alami Allah buat perbedaan antara warna kuku yang memang yang masih boleh ada dengan yang harus dipotong. Berbeda warna. Ya. Berbeda warna ini berarti menandakan memang penampilannya juga jadi kurang bagus gitu kan. Makanya dikelabui dengan cat. Ya, jadi masalah juga dalam cat-cat kuku ini bahasan yang kedua selain daripada potong kukunya sendiri, itu juga bisa menahan air wudhu sebagaimana dikatakan tadi oleh penulis ya. Sehingga air wudhu yang harusnya kena ke semua kuku-kuku, dan banyak hadits yang menyebutkan bahwasanya kalau orang mencuci telapak tangannya maka akan berjatuh dosa-dosanya sampai yang berguguran dari ujung-ujung kukunya gitu kan. Akhirnya tidak kena wudhunya, tidak sah wudhunya, maka tidak sah sholatnya hanya karena menganggap oh ini kecantikan. Tidak, saudara. Jadi terutama Anda muslimah, perhatikan baik-baik masalahnya. Anda juga sebagai muslim laki-laki, perhatikan baik-baik apa yang istri Anda sedang lakukan. Kalau boleh secara syariat biarkan, kalau tidak boleh maka ingatkan.